Maraknya bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hingga kini proses pemulihan masih terus berlangsung. Pemerintah mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus memperluas bantuan sosial bagi warga terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu 24 Desember lalu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyepakati skema baru bantuan bagi para pengungsi dan keluarga korban bencana di Sumatera. Pemerintah menetapkan bantuan langsung tunai minimal 8 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga terdampak atau pengungsi. Bantuan ini terdiri dari 3 juta rupiah untuk kebutuhan isian rumah dan 5 juta rupiah untuk pemulihan ekonomi keluarga. Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan kebutuhan pokok berupa beras serta lauk pauk yang diberikan terpisah dari bantuan langsung tunai. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan santunan khusus bagi keluarga korban meninggal dunia sebesar sekitar 15 juta rupiah per ahli waris. Sementara warga yang mengalami luka berat akan menerima santunan sekitar 5 juta rupiah. Seluruh bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data dan persetujuan dari bupati atau wali kota setempat. Meski masih menanti realisasi bantuan, warga terdampak tetap menyimpan harapan besar bahwa perhatian pemerintah akan segera hadir untuk meringankan beban dan membantu mereka untuk bangkit kembali. Pertanyaannya, kapan harapan ini benar-benar terjawab dengan hadirnya bantuan yang dinanti? Tim TV One mengabarkan. Ada yang mengerjakan. Ya, kita tahu bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan percepatan ya, karena banyak sekali pos-pos bantuan yang akan diberikan, baik bantuan langsung tunai, kemudian juga bantuan untuk korban jiwa, kemudian bantuan tunggu hunian, dan lain sebagainya ya Maria. Tapi apakah saat ini sudah disalurkan? Nah itu dia, ada juga mekanismenya di lapangan seperti apa. Tentu kita juga ingin ada pengingat juga bagi pemerintah agar ini bisa satu suara semua yang bergerak di lapangan nanti. Jadi biar masyarakatnya juga segera menerima manfaat ini. Langsung kami bahas ini bersama dengan jumlah narasumber kami di studio. Sudah hadir bersama kami ada Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi, Mas Agus. Sehat ya, terima kasih selalu hadir. Ya, alhamdulillah. Dan juga hadir pula ada Mas Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSM. Mas Pagi. Sadam, selamat pagi. Nah mungkin kita diberikan pencerahan dulu kan, banyak masyarakat yang juga bingung sebenarnya, khususnya untuk warga terdampak. Ya. Apa saja yang diberikan oleh pemerintah dan sejauh ini seperti apa? Ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa ada BLT ya. BLT. BLT artinya ada 8 juta rupiah ya. Untuk? 3 juta itu untuk perabotan yang kemudian rusak ya. Kemudian 5 juta itu untuk menunggu hunian sementara. Oh, biaya hidup lah ya begitu ya. Jadi itu memang, untuk per kakak ya? Iya. Ya, kemarin juga kan dari Menteri Sosial juga udah berkoordinasi juga dengan Seskap kan terkait dengan ini. Terus yang kedua tetap ada namanya psikososial. Karena kan memang situasi kan butuh untuk HOP itu terus berjalan. Nah ini kerjasama, ini antara TNI Polri dan juga relawan. Relawan yang dilibatkan itu ada 7.928, termasuk juga kemarin saya juga sempat diskusi juga dengan dari UI. Nah itu juga ke sana, kemudian ya itu kolaborasi. Yang ketiga itu terkait dengan Huntara. Huntara ini kemudian dari Danantara juga sedang membangun 24 jam ya di situ, terus membangun itu sekitar 500 khususnya untuk yang di Aceh misalkan. Ini karena memang parah sekali yang di Aceh. Terus juga dari dana non APBN itu ada 2.600 Huntara. Huntara juga ya. Huntara, dan kemudian terkait dengan kelistrikan. Kelistrikan ini kan kemudian agak terhambat ketika di Aceh. Kalau di Sumut dan di Sumbar ini sudah relatif bisa dipenuhi. Tapi kalau misalkan di Aceh itu kemudian kemarin tanggal 27 Desember dari Menteri SDM juga mengirim 1.000 genset
dan juga ada kompor ya gas dengan 3.000 dan juga peralatannya. terkait dengan LPG juga didistribusikan juga. Jadi sebenarnya di Aceh ini kondisi kelistrikannya seperti apa? Daerah mana saja yang masih belum menyala? Di Aceh ini ada 4 yang kemudian terisolir ya. Artinya memang kelistrikan. Kemarin juga banyak teman-teman juga ke sana kan, relawan, pemerintah. Daerah mana saja, Mas? Ada Bener Meriah, ada Gayo Lues, ada Aceh Tengah, Takengon, ada Aceh Tamiang, ya. Nah, di 4 ini rumah sakit juga, ini rumah sakit sudah relatif ya, sudah relatif bisa berjalan. Di Aceh Tamiang sudah, di Aceh Tengah sudah, kemudian di Sumatera Utara juga sudah. Nah, akses jalan. Nah, karena memang jembatan dan jalan ini kan penting. Masih terputus Nah, juga ya, betul. Bu? Tapi kalau terkait dengan jalan nasional, itu sudah 72 jalan nasional dari 80 jalan nasional, artinya sudah 90%. Ya. Kemudian jembatan juga kemarin terakhir di Kutablang di Aceh, di Biren itu sudah bisa dilalui. Baik. Artinya memang di sini kita sedang mempercepat prosesnya. Logistik yang sudah dikirim itu sebanyak 1.200 sekian ton yang memang itu didistribusikan terus menerus, dan memang ya kita sangat mengandalkan TNI Polri di situ ketika memang terutama daerah-daerah terisolir. Baik, Pak Sadam, tadi Anda mengatakan bahwa memang ada huntara dan juga hunian tetap nantinya. Betul, Apakah betul. memang juga ada bantuan tunggu hunian? Iya, ada bantuan tunggu hunian ya di sana. Saya kira ada sebesar 500.000 kalau nggak salah ya terkait dengan itu. Per bulan kah atau gimana? Nah, ini nanti kita cek karena memang ini kan termasuk di tadi dana TKD atau transfer ke daerah itu. Nah, TKD itu total dari anggaran itu di 3 provinsi itu segera itu ditransfer ke daerah. Nah, ini yang memang harus diawasi juga. Nah, itu kan total dari 51,82 T yang memang diminta oleh dari BNPB, kemudian disiapkan, bahkan ada 60 T dari Kementerian Keuangan untuk siapkan itu, dan di Aceh itu 25 triliun yang memang disiapkan. Di Sumbar itu 13 triliun, di Sumut itu 12 triliun. Jadi memang cukup besar. Itu dia, Mas Sadam. Kita cukup apresiasi percepatan dilakukan oleh pemerintah, Mas Sadam dan rekan-rekan yang tak lelah begitu ya melakukan berbagai perluasan bantuan hingga percepatan penanganan. Tapi kalau kita dengar tadi Mas Agus, angka yang cukup besar kemudian digelontorkan untuk bisa mempercepat penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera hingga Aceh, bahkan jumlah yang terlibat luar biasa, BNPB, TNI, Polri. Tadi sampaikan Mas Sadam, relawan jumlahnya lebih dari 7.000 gitu. Oke, ini sudah lebih dari 1 bulan. Apa evaluasi bisa dilakukan agar ini percepatannya bisa benar-benar rasakan warga juga bisa kembali bangkit lagi perekonomian dan semangatnya? Gini, penanganan bencana itu seperti sebesar Aceh atau yang sekarang itu harus ada orang paling bertanggung jawab. Karena dia akan mengorganisir bagaimana bantuan, bagaimana relawan. Banyak tadi sudah disebut dan sebagainya, bagus. Cuman kan sporadis. Ya, terpisah. Koordinasi tidak ada. BNPB? Tidak ditunjuk oleh Presiden sebagai sebagai koordinator penanggung jawab. Dulu di Aceh ada misalnya Pak Kuntoro. Lalu ada Pak Monardoni waktu COVID. Jadi ada ketua, ada juru bicara yang selalu menginformasikan kepada publik. Kalau sekarang publiknya dapatnya kan dari media, terus yang ngomong beda-beda. Jadi nggak satu pintu gitu ya? Iya, ini benar apa tidak? Itu satu. Jadi koordinator perlu. Siapa koordinator yang ditunjuk pakai perpres, lalu bertanggung jawab langsung pada Presiden. Dulu ada, sekarang harus ada. Ini lebih parah ini soalnya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada juru bicaranya juga sehingga dikejar nempel ya. Nah, yang kedua adalah yang saya sangat khawatir, kita ini DNA-nya DNA korupsi. Jadi nanti ketika ini katakan 3 tahun, 5 tahun ke depan, pasti ada yang diperiksa. Dan jadi tersangka. Kok ngeri, saya ada yakin pasti ada itu. Karena yang kemarin kan ada. Yang cuma distribusikan aja masuk penjara. Ya kan, cuma distribusikan, di tender, katanya masuk penjara. Jadi harus gimana dong Pak? Audit secara bertahap? Ya audit sih sudah, makanya saya bilang kita ini DNA-nya DNA korupsi. Jadi gimana caranya mengawasi uang-uang tadi 60%, 60 triliun, masuknya berapa? Ya harus 60 triliun. Seperti kata siapa Ferry, saya masukin 10 miliar, ya 10 miliar masuk. Harus gitu. Nah, jadi yang kos-kos lainnya berbeda. Nah, ini yang menurut saya 2 hal ini
Sampai hari ini saya nggak tahu gimana caranya. Nah itu dia Pak Agus aja bingung gimana kita ya. Mas Agus, tapi berbicara mengenai ada BLT, ada Banyak sekali loh, nih ada 8 ya. Iya, kemudian juga ada juga yang per bulan setiap hari sembako dan lain sebagainya. Ini memang bisa menjawab nggak sih kebutuhan dari masyarakat? Kalau itu real 1 perak dia terima 1 perak, nggak apa-apa. Kalau 1 perak orang terima 1 sen, siapa yang tanggung jawab? Dan itu pasti akan terjadi. Realisasi Saya bukan tidak bilang patut diduga, belajar dari sejarah Indonesia itu pasti ada. Nah nanti 3 tahun 5 tahun lagi ada yang ditangkap ya kan oleh APH. Sampai ya. Ya itu susah. Itu kalau ada koordinator yang kemarin aja begitu kan. Ini tidak ada. Lalu siapa nih yang meng-ACC uang ini? Kalau kemudian sebegitu pentingnya ya, kemudian koordinator, penunjukan koordinator oleh presiden yang untuk bertanggung jawab dalam segala penanganan dan mengatur mekanisme bantuan dan semuanya lah. Itu semua, itu artinya kalau menurut Anda siapa yang kemudian paling berwenang untuk bisa ditunjuk sebagai koordinator ini gitu kan? Kalau kita lihat sekarang banyak nama kan? Iya, presiden harus menetapkan. Nggak bisa nggak, siapa terserah. Saya kan juga nggak, masa nyaranin si Pintar, itu temannya si AP gitu kan, nggak bisa. Maksud saya presiden segera, saya dari awal hari pertama saya sudah ngomong itu, siapa koordinatornya? Karena dia harus jadi mengatur. menunjuk 1 orang yang juga bisa memangkas birokrasi dan juga langsung laporan ke dia langsung ke presiden dan punya 1 juru bicara. Nah itu dia. Mas Adam, mekanismenya seperti apa? Tadi Pak Agus mengkhawatirkan kita belajar dari pengalaman. Jangan sampai ini ujung-ujungnya ada kasus korupsi. Terus kemudian? Kalau terkait dengan kasus korupsi, memang terkait dengan kebencanaan ini jelas ada di Undang-Undang Tipikor nomor 19 tahun 2019. Ya kita nggak mau sebetulnya ketika ada persoalan kebencanaan ini ada korupsi di sana. Tapi memang kalau di undang-undang itu tegas sekali, bahkan itu bisa sampai hukuman yang tertinggi gitu. Nah, tapi dalam posisi ini juga tetap ada pengawasan yang melekat. Mekanismenya seperti apa? Ini kan susah juga, banyak akses bantuan juga sulit masuk, apalagi tadi kan, ini kan perhitungannya diawali dengan R3P, di situ dari BNPB. Nah, ini yang kemudian tinggal bagaimana, tadi sepakat bagaimana ada namanya, Pak Presiden juga akan membentuk namanya Satgas terkait dengan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi, karena memang ini anggaran yang terbesarnya di sini, gitu. Nah, inilah yang memang harus diketuai. Ya, harus ada ketuanya. Nah, ini yang kemudian nanti akan terkoneksi langsung dengan Pak Presiden bahwa ini yang nanti uang-uang ini nanti kemana, arahnya kemana dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaknai pengawasan melekat. Nanti. Artinya sudah dibahas ini ya? Sudah dibahas. Nah, makanya terkait dengan kemarin evakuasi distribusi, kenapa memang sifatnya terpadu? Memang dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 pelaksanaannya secara terpadu. Jadi di sana bahwa komandannya secara terpadu itu sebetulnya ada di gubernur, kan sekarang ini kan ada penambahan waktu ini ya terkait dengan operasi tanggap daruratnya. Nah, di sini kemudian pemerintah pusat mendorong sumber daya yang memang secara maksimal untuk dilakukan. Nah, kemudian apa-apa yang kemudian nanti ini terpadu dan posisinya terus bertahap. Artinya memang Nah, jadi kalau bisa dibayangkan untuk warga yang terdampak, mungkin pemirsa salah satu warga yang terdampak, nantinya saya mendapatkan uang itu dari mana? Maksudnya kan kapan gitu. Dan kapan begitu, Mas? Betul. Nah, mekanismenya tadi yang saya sampaikan bahwa dari tahapannya ada namanya transfer ke daerah. Ke daerah kemudian? Nah, kemudian nanti dari transfer ke daerah berarti yang kepala daerah yang jawab. Artinya ini ada mekanisme kepala daerah. Dan termasuk data-data siapa yang harus mendapatkan dari kepala daerah juga? Iya, kepala daerah itu kan bertahap, artinya di bawah kemudian ada sistem pemerintahan yang bertahap ya, beruntun di situ. Nah, itulah yang kemudian bertanggung jawab. Karena ini sistemnya bertahap itu tadi ya, karena memang koordinatornya kan masih kepala daerah, masih terus melakukan pendataan dan lain-lain. Warga butuh kapan sih sekiranya realisasi dari penyerahan bantuan ini? Sesaat lagi dijawabnya Mas Adam ya. Kami jeda dulu.